keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia, serial pengajaran Dr. Jarod Pujanarko. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan mulai belajar sesuai dengan keadaan saat ini di mana sedang terjadi yang namanya revolusi dunia usaha atau shifting. Nah, tapi perubahannya itu terlalu cepat. Misalnya saya punya bisnis saya adalah MLM untuk fashion yang dulu saya pikir akan saya wariskan ke anak saya. Sehingga saya bekerja dengan keras membangun stokis di 220 kabupaten. Puncak bisnis saya di 2013. Saya pikir anak saya 4 tahun lagi lulus gitu ya. Bisa tongkat estafet diserahkan. Anak saya belum lulus, dunia sudah berubah cepat sekali. Jadi sekarang ini perubahannya terlalu cepat. Kalau ada buka usaha, hitunglah dengan umur yang sependek mungkin. Kalau bisa 2 tahun udah mesti untung gitu ya. Anda pikir wah 4 tahun Pak baru balik modal, tahun kelima untung. 2 tahun Anda tutup. Karena umur bisnis hari ini terlalu cepat. Nah saya nggak mau bicara soal bisnisnya, walaupun saya seorang bisnis, tapi mau bicara aplikasinya apa yang harus kita lakukan. Ya, dunia saat ini juga menuntut seorang laki-laki multitasking. Padahal multitasking itu bagiannya perempuan. Tapi saudara harus menjadi laki-laki yang lebih multitasking kalau mau punya pencapaian yang luar biasa. Tapi sebelum kita bicara yang lebih serius, saya kasih cerita dulu ya. Inilah cerita kehidupan saya ya, my life journey kira-kira begitu. Saya lahir di Solo tahun 63, jadi saya sekarang umurnya 56 tahun ya, sudah generasi baby boomer. Ya. Saya lahir, ini gambar waktu saya lahir, Pak kok gambarnya jelek, bang zaman dulu mana ada foto yang bagus gitu ya kan. Wah oke, berikutnya lagi, satu lagi gambar dah, berhenti di situ dulu ya. Ini gambar orang tua saya berdiri depan rumah saya. Bukan rumah sih itu, orang tua saya itu pekerjaannya, bukan pekerjaannya, dia kerjanya guru SD tapi dia menjaga tanahnya orang lain di Solo. Jadi keluarga saya itu miskin sampai nggak bisa punya rumah, maka orang tua saya jaga tanahnya orang lain dan hidup di situ. Gambar ini menjelaskan cerita kalau pernah dengar kesaksian saya, oh itu Pak Jarod itu dia dulu orang miskin merantau ke Jakarta. Nah kenapa miskin? Ini menjelaskan karena bapak saya miskin. Kenapa bapak saya miskin? Karena kakek saya juga miskin. Jangan tanya kenapa kakek saya miskin. Saya mau cerita dulu, waktu miskin ini saya SMA sekolah, lalu saya masuk IPB. Waktu masuk IPB masih miskin. Jadi kos-kosan waktu itu rata-rata 120.000 satu bulan. Saya nggak punya duit sebanyak itu. Saya ngelesin, saya melukis, paling dapat 40.000 satu bulan. Maka saya kosnya di pinggir Sungai Ciliwung 10.000 satu bulan. Teman kuliah yang lain 100 sampai 120.000. Saya 10.000 satu bulan karena itu rumah liar di pinggir Sungai Ciliwung. Singkatnya dalam kondisi seperti itu saya punya pacar. Cela. itu istimewanya ya kan. Dan itulah istri saya sekarang ini. Maka saya tidak ragu-ragu. Dia itu cinta banget sama gue. Kenapa? Dia cinta waktu saya miskin. Maka saya sekarang berani menasihati saudara. Anda cari pacar selagi miskin. Kalau ada yang mau, itu berarti dia cinta banget sama lo, gitu kan. Jangan nunggu mapan, jangan. Itu gak kita bias sebenarnya. Tapi mandiri harus. Anda mau menikah harus mandiri. Apa itu? Bisa mandi sendiri. Kedua, ya kan? Kedua punya duit, punya kerjaan, bisa makan, gak minta duit orang lain. Tapi jangan nunggu mapan. Kalau saya sekarang menikah 28 tahun, lalu saya ditanya, Pak, yang bikin pernikahan Bapak itu kuat itu apa, Pak? Perjuangan bersama yang kami jalani, itulah bondingnya. Ya, jadi kalau ada mapan baru menikah, nanti berantem, kamu pulang pergi, ini rumah saya. Ya, kalau kami nggak bisa begitu. Karena waktu nikah nggak punya rumah. Jadi bondingnya itu di perjuangannya itu. Jadi waktu saya dulu kos-kosan di pinggir Sungai Ciliwung, saya punya pacar ya. Nah pacar saya cinta banget sama saya, tapi calon mertua saya ragu-ragu. Punya mantu, sudah Jawa, miskin pula, hidup lagi. Jadi pacaran 6 tahun gak dinikah-nikahin. Ternyata ketika saya ragu-ragu, tahu bahwa calon mertua saya ragu-ragu karena saya miskin, akhirnya saya kuatkan pacar saya. Jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin. Orang kaya bisa jatuh, orang miskin gak bisa.
Mana bisa jatuh, kami sudah tergeletak di pinggir sungai, ya kan. Jadi kalau sudah tergeletak nggak bisa jatuh lagi, ya, tinggal matinya aja gitu kan. Tapi saya nggak mau mati, saya mau bangkit gitu. Nah, makanya saya mau nikah sama kamu gitu ya. Akhirnya pacar saya waktu itu menguatkan orang tuanya dengan kata firman. Karena kalau kata orang, ya menikah sama orang Jawa mana bisa dagang. Karena saya orang Jawa, ya istri saya Tionghoa. Kenapa saya Jawa? Ya karena bapak saya Jawa. Jangan dilanjutkan. Jadi, wah kata orang Jawa enggak bisa dagang, kata orang Jawa males gitu. Pacar saya menjawab orang tuanya, Pak, kata firman Tuhan, cilah ya, orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Wah, yakin? Punya pacar di sini? Kasih tahu pacarnya, calon orang diberkati, gitu ya kan? Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Ya, nanti kalau pulang dari sini apel kasih tahu ya, kamu jangan ragu-ragu menikah saya ini orang yang calon akan diberkati. Gitu. Di sini bilang sama pacarnya begitu, ada? Kalau ada balas, kapan? Gitu. Ya. Tapi itu dulu yang dilakukan oleh pacar saya. Singkat cerita kami menikah, singkat cerita 10 tahun kemudian, boleh gambar berikutnya. Itulah gambar rumah yang saya bisa persembahkan kepada istri saya. Wow ya. Rumah yang saya arsitekin sendiri, lalu sudah kami menang di Jakarta 2 kali rumah asri, lalu yang ketiga rumah sehat. Ini halamannya 1.600 meter, lalu kapling sebelahnya untuk kolam renang 1.400 meter di sebuah klaster di Jakarta. Kalau 1 meter 12 juta, itu ngaca sendiri 3.000 meter, gitu ya. Dan itu saya berikan atas nama istri saya. Waduh, wanita tuh kalau pegang rumah, sertifikat nama dia, damai di bumi. Ini halamannya cukup luas, kalau gambar berikutnya itu halaman sampingnya lagi, gitu ya. Di mana kami punya teman-teman hidup sekarang, gitu ya. Nah, waktu rumah ini jadi, mertua saya datang mendoakan, waduh memberkati rumah ini dan dia peluk anaknya. Kamu gak salah pilih, cialah, baru sadar. Dan kalau kami bertengkar, kami nggak akan bertengkar misalnya, kamu pergi, ini rumah saya. Enggak, kadang kita melihat rumah kami dari sudut halaman terjauh dan berkata, sayang kenapa? Ini rumah kita berdua, ciel. Kenapa? Karena kerja bareng-bareng, bangun hidup bareng-bareng, bangun perusahaan bareng-bareng, merintis bareng-bareng. Begitu menikah, istri saya tak ajak tinggal di belakang kuburan Kuningan Jakarta. Kontrak rumah 4 kali 6 meter persegi. Rumah petak, kami hidup dari bawah. Tapi kami sudah bisa bekerja dan bisa makan sendiri gitu ya. Oke, berikutnya lagi mungkin gambar mengenai anak, sedikit cerita mengenai kesaksian. Anak saya 3 dan puji Tuhan kami walaupun berangkat masuk Jakarta tahun 90 dalam keadaan yang sangat pas-pasan ekonominya. Tapi semua anak saya SMA dan kuliah semuanya di luar negeri. Nomor 1 sudah lulus tahun lalu, sekarang bekerja di perusahaan yang kantor pusatnya di London. Dia pegang untuk kawasan Asia. Nomor 2 bekerja di perusahaan Jerman dan dia ngantor di Singapura. Nomor 3 baru nanti bulan Desember tanggal 12 akan wisuda dan kami sekeluarga akan reuni kumpul di Melbourne. Dan mereka adalah anak-anak yang diberkati. Boleh file berikutnya lagi kita baca quote sebelum kita belajar firman Tuhan lebih rinci. Ini adalah quote itu kayak singkatan dari Yati ngomong panjang lebar gitu ya dalam sebuah kesimpulan dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keadaan ekonomi saya saat ini bukanlah akhir hidup saya, tetapi permulaan dari perjalanan berkat menuju kelimpahan dan kemuliaan. Pak, gimana Pak caranya Pak bisa kami hidup ini mencapai pencapaian yang maksimal? Maka saya mau kasih saran, kita harus menjadi yang berbeda. Ya, menjadi yang terdepan kalau bisa. Berbeda bukan aneh atau nyeleneh, tapi berbeda terutama di dalam karakter yang membawa terobosan yang membawa pada perubahan besar. Perubahan besar ini karena terutama karakter kita. Maka yang pertama adalah dapat dipercaya. Kalau mau diberkati, maka kita diberkati karena bisa dipercaya. Mana ayatnya? Amsal 28 ayat 20. Kita juga akan baca bersama-sama kalau itu berupa ayat. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau saya mau bersaksi, Pak, tadi Bapak bilang orang miskin merantau ke Jakarta, tinggal di rumah bedeng, di rumah gubuk, kok bisa punya perusahaan, bisa punya ini, punya itu? Karena saya dimodali orang buka usaha. Gimana awalnya dimodali orang buka usaha? Karena saya punya modal namanya modal karakter. Kalau duit nggak punya. Ya, saya orang miskin.
merantau ke Jakarta cari kerjaan, ya lewat koran, nggak punya kenalan. Ceritanya gimana? Tahun 90 saya masuk perusahaan namanya Astra, ya. Lalu di Astra ini saya ditaruh di bagian business development dan marketing untuk ekspor. Singkat cerita, saya tahun kedua jadi salesman terbaik. Saya ekspor cukup banyak, lalu saya juga bagian menaruh order dari luar negeri ini saya taruh di supplier mana. Maka saya di kantor juga bagian sourcing untuk mencari supplier. Jadi kayak merchandisernya sekaligus, marketing ekspor sekaligus. Keluar negeri cari buyer, lalu sampai Indonesia cari supplier. Atau cari supplier dulu, ambil sampelnya, saya pameran ke luar negeri. Itu kerjaan saya tahun 90 sampai 98. Ketika order saya banyak, omset saya banyak, maka saya kasih order ke pabrik non-grup Astra. Ya, karena saya trading untuk aneka produk. Nah pabrik supaya saya kasih order lagi, begitu LC-nya dokumen ekspornya disubmit ke bank cair, saya biasa dikasih amplop, ya 2. Pak ini untuk kantor, Pak ini untuk Bapak. Kadang dalam satu amplop, Pak Bapak atur aja mana kantor, mana Bapak. Nilainya rata-rata 3-5% dari total omset. Saya kerja di Astra, dapat gaji dan komisi. Komisi saya adalah 5% dari gross margin. Nah sekarang pabrik ngasih saya, Pak ini 2% buat Bapak, 3% buat kantor. Pak ini 2% buat Bapak, 2% buat kantor. Yang 2% untuk saya ini boleh gak saya terima? Saya tanya pendeta, ya itu berkat kamu. Gitu. Pendeta yang moderat bilang boleh. Pendeta radikal bilang gak boleh, kamu dapat gaji. Tapi ini supplier bilang ini buat saya, buat kantor ada lagi. Gitu. Tetap gak boleh, itu pendeta radikal. Pendeta yang pinter bilang begini, ya Pak Jarot kalau mau disumbangin ke gereja juga nggak apa-apa gitu ya. Itu pinter itu ya. Saya nggak damai sejahtera. Kata teman boleh, kata pendeta boleh. Kata firman abu-abu, nggak ada ayatnya malah. Kalau soal begini ya, misalnya impor barang ini nggak boleh, bayar jadi boleh, itu namanya suap. Tanah 1000 meter, bangunan harus 60%, dibikin 70% bangunan. Nggak boleh, supaya boleh bayar, itu namanya suap. Tapi gimana Pak kalau tanah 1000 meter, bangunan malah cuma 40%. Lalu supaya cepat, kita kasih persembahan. Boleh apa enggak? Abu-abu. Kita masuk di areal yang abu-abu. Dalam hal itu, apa standar moral kita? Ya, kalau misalnya standar moralnya adalah apa yang Yesus katakan, yang firman Tuhan katakan, itu masih mudah menurut saya, ada ayatnya melarang jangan. Ini malah ayatnya pun gak ada, bahkan kita tanya 3 pendeta bisa 3 jawaban. Maka gunakan standar bahwa kamu harus hidup dipimpin oleh damai sejahtera. Waktu kita lahir baru kita terima Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita, kecuali kita memadamkannya. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati saya sempat membawa saya beberapa kali dalam pengalaman misalnya marifat. Ya, marifat itu apa sih? Orang sakit kita mau doakan, oke kamu sembuh kamu enggak. Yang enggak bilang, kenapa bilang begitu? Karena kamu punya jimat. Enggak ada di rumah kamu, di lantai nomor 2, di raci atas, rak nomor 3 kamu bungkus kain coklat. Gitu. Itu namanya marifat. Kita enggak kenal, belum pernah ke rumahnya. Tapi Tuhan kasih penglihatan. Atau kita ada orang lain berbahasa roh, semuanya bahasanya sama, kalau itu namanya doreo, glosolali, bahasa lidah. Seperti yang Paulus katakan, kalau aku berbahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. R-nya R kecil, itu bukan bahasa Roh Kudus, bahasa roh Anda, tapi roh Anda sudah ada Roh Kudusnya. Maka Paulus berkata, kalau aku berbahasa roh, maka rohku yang berdoa. Itu bukan bahasa Roh Kudus, itu bahasa rohnya Paulus. Rohnya Anda, itulah glosolali. Tapi ada bahasa roh yang misalnya ketika penyembahan, satu bersuara dengan suara yang berbeda, wibawa yang berbeda, volume yang berbeda. Itu bahasa roh namanya karisma. Kalau yang tadi glosolali rame-rame itu namanya doreo. Nah, yang karisma ini ada orang yang menerjemahkan. Kalau saya dapat karunia itu, saya menerjemahkan. Dan beberapa kali saya mendapat karunia itu. Dan karunia ini diteguhkan sama gembala. Misalnya gembala berkata, oke itu dari Tuhan, terjemahnya benar. Karena itu kata 5 jawatan. Ketika saya mengalir dalam karunia Roh Kudus seperti itu, maka bagi saya ukuran benar tidak itu jelas. Kalau saya ambil damai enggak? Kalau saya ambil karunia masih berjalan enggak? Maka kalau bagi saya ukuran itu damai sejahtera. Ukuran itu suara Roh Kudus dalam roh kita. Kalau ayatnya enggak ada. Nah akhirnya saya mengambil keputusan bahwa ini tetap tidak boleh walaupun ini kantor, ini saya, semuanya tak kasih kantor. Kantor kasih kwitansi.
Kwitansi tak kasih pabrik, pabriknya kaget, loh Pak itu yang 2% buat Bapak. Saya udah punya gaji Pak dan dapat komisi. Ya aduh Pak Jarot ini, Bapak ini spesies langka Pak, kalau bisa di cloning Pak, aku mau punya pegawai kayak Bapak Pak. Supplier memuji-muji, tapi teman saya di kantor marah sama saya. Orang jujur musuhnya banyak. Kenapa? Akhirnya divisi saya punya margin paling gede. Perusahaan kami trading ekspor. Semuanya satu kantor tuh ekspor semuanya. Ada manajer garment, ada manajer rotan, ada manajer mana. Saya manajer untuk bukan produk tapi wilayah Australia. Apapun produk kalau ke situ saya. Tapi saya juga manajer produk untuk sepatu di Astra tahun itu. Kemanapun negaranya, kalau produk itu saya. Jadi yang selevel sama saya ini banyak banget. Kebanyakan marginnya berapa? 5% dapat dari buyer, supplier diambil. Ada yang dari supplier 2% masukin kantor, 7%. Tapi dia ngambil lagi 3% dari pabrik. Saya marginnya 99%, tertinggi. Maka direktur puji-puji saya, hebat, margin tertinggi. Wah dikasih apresiasi, teman saya marah semuanya sama saya. Lu jangan sok pahlawan. Karena kamu 9%, kami dituntut, kenapa nggak bisa lebih tinggi dari 6, kenapa nggak bisa 7? Jadi orang jujur, musuhnya banyak. Anda mau punya musuh, jujurlah. Karena dunia tidak jujur. Jadi ketika saya ngobrol dengan manajer lalu berkata, boleh nggak ini yang 1%, 2% dari pabrik ini saya ambil, dari supplier ngasih 3% sama 2%, ini buat saya. Manajer bilang boleh, saya juga lakukan. Direktur kita kasih 6%, udah puas kok, kamu nggak usah kasih 9. Bahkan atasan saya bilang boleh, saya boleh lakukan nggak? Kan atasan boleh, yang nyuruh atasan Pak, atasan bilang boleh. Kalau standar moral saudara, atasan saudara, Anda hidup dalam dosa. Standar moral saya adalah, apa kata firman Tuhan? Kalau ini sebenarnya memang firman Tuhannya kan bisa, yang mana Pak firmannya? Ya firmannya mengenai integritas, mengenai kejujuran. Lalu apa yang saya alami? Ya nggak dapat apa-apa. Ya dapat gaji, dapat komisi. Ya lumayan juga sebenarnya komisinya 5% dari margin itu cukup gede juga. Tapi kalau dari supplier kan bukan 5% dari gross margin. 5% dari omset saudara. Tinggal kita minta 2 apa 3? 3% dari omset. Omset 1 bulan 40 kontainer, saya 2 tahun tak hitung-hitung waktu itu bisa beli rumah di Pondok Indah tahun 90. Kalau saya kerja 90, 95 saya bisa beli rumah di Pondok Indah deh. Yang waktu itu udah 2-3 miliar. Tahun itu. Dengan komisi kalau saya ambil 2-3% dari pabrik tiap bulan. Saya tidak ngambil, yang nggak punya apa-apa. Maka teman saya bilang, Rod kamu tuh jujur apa goblok sih? Saya bilang mirip. Ya, orang jujur itu orang goblok yang punya motivasi. Saya jawab sekenanya aja. Lu jangan sok pahlawan, kamu tuh bodoh. Kantor itu memahami. Orang-orang yang di atas kita, yang sekarang jadi direktur, pernah di level kita. Mereka juga ngambil, maka mereka kasih kita tuh target margin. Jujur apa enggak, itu nomor yang penting kamu sampai target itu. Kamu udah dengan 8%, kamu udah tertinggi kok, nggak perlu 9%. Standar moral saya adalah damai sejahtera dalam hati. Dan damai itu sih dipengaruhi oleh firman yang pernah kita baca. Oke, singkat cerita kalau gitu hasilnya apa lagi Pak? Musuhnya banyak ya kan, dimarahi orang. Tapi singkat cerita 3-4 tahun kemudian dalam lingkungan bisnis yang saya jalani ada buyer dari luar negeri yang mengamati saya ya. Rupanya dengar apa yang saya lakukan. Ada orang kaya juga mengamati saya. Wah, orang ini rajin, jujurnya radikal. Miskinnya minta ampun, ke kantor naik bus. Jadi miskin, rajin, jujur. Miskin, rajin, jujur. Orang kaya kasihan. Lalu saya dimodali. Orang lain bukan saya. Miskin, males, maling. Orang kaya berkata, salibkan dia. Saya ini miskin, rajin, jujur. Maka saya dipanggil orang kaya, lalu bilang, kamu buka perusahaan. Saya nggak punya modal, saya modalin. Kalau kamu datang ke Indonesia, saya jemput pakai mobil apa? Kamu beli mobil baru. Saya nggak mau datang ke Indonesia, lah kamu jemput pakai mobil jelek. Jadi tahun 93, 92 saya dimodali orang untuk bisa cukup punya setup perusahaan dengan dana operasional 2 tahun dibayar dia di muka untuk nanti order dia kalau dapat komisi potong di situ. Saya bisa beli mobil, saya bisa beli kantor dan itu saya setor duit Rp00 loh. Jadi kalau saya mau bersaksi bagi saya itu terobosan yang saya sebenarnya nggak pernah bermimpi jadi pengusaha. Saya orang kampung, orang Jawa, merantau ke Jakarta, mimpi saya malah pengen jadi pendeta. Tapi kagak jadi-jadi. Sampai sekarang saya bukan seorang pendeta loh. Saya jemaat biasa. Di gereja saya nggak punya kartu pengerja. Gereja saya gede di Jakarta, di mana saya berjemaat.
itu pengerja punya kartu. Kalau mau doa pengerja di Sentul sana, itu mesti punya kartu. Saya nggak punya kartu, karena saya bukan pengerja, bukan majelis, bukan pendeta, bukan PDP, bukan PDM. Saya orang awam yang melayani Tuhan. Tapi dulu saya punya impian pengen banget jadi pendeta. Tapi Tuhan ya atur, malah jadinya pengusaha, dikasih berkat, dikasih modal. Jadi modal karakter. Oke. Kita lanjutkan lagi setelah modal karakter, apalagi yang diperlukan supaya bisa dipercaya. Kalau dipercaya kan akan dapat berkat. Ya kan? Sekarang gimana bisa dipercaya? Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapa yang gak setia dengan harta orang lain? Waktu saya mulai buka usaha, maka saya mulai beli barang gitu ya. Tapi beberapa orang akhirnya mulai konsinyasi, taruh barangnya di saya. Karena saya pernah buka pabrik, pernah buka toko, pernah buka grosir, sampai akhirnya tahun 2000-an pindah ke MLM Ifa Dahsyat. Tapi sebelum itu kami pernah punya beberapa usaha yang lain, nyoba-nyoba. Ketika kami punya toko, punya grosir, maka orang taruh barang di kami. Kami belajar yang namanya setia dengan harta orang lain. Kalau barang itu laku, ya kita bayar. Karena beberapa pengusaha nggak begitu. Barang ini laku, untungnya gede, untungnya ini barang ya laku gitu. Kan dapat jatuh tempo 2 bulan, tapi 2 minggu laku, bayar apa enggak? Bayar aja 2 bulan lagi gitu kan, terus janjinya 2 bulan gitu ya. Bahkan kadang bukan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kenapa? Ini barang produk margin cuma 10%, 20%. Ada barang orang lain nih yang margin lebih gede, jadi duit orang lain diputar dulu. Keenakan muter di situ, waktu ditagih nggak bisa bayar, berarti kita nggak setia dengan harta orang lain. Kalau kita bisa setia dengan harta orang lain, wah itu nanti kita bisa menaikkan omset tanpa tambahan kapital, tanpa tambah modal. Saya punya toko, misalnya omsetnya 1 miliar. Kalau kita nggak dipercaya nih, beli barang, ambil barang, taruh uang muka, minta dikirim, lunasin dulu. Barang datang, baru dijual. Muternya lama banget. Tapi kalau banyak orang titip barang, udah kita mau naik 5, 10, 20 kali lipat. Selama kita dipercaya. Tapi untuk dipercaya, kita harus setia dengan harta orang lain. Ya kalau Anda di BSD, kantor kami itu 8 lantai, halamannya 1,6 hektar. Pak gimana Pak, tahun 90 merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, bisa ada lompatan seperti itu. Rumah saya ada kolam renang, saya punya 2 sekolah, franchise kami di Medan ada 7, Happy Holy Kid itu saya juga. Ya. Jadi kami tahun 95 mendirikan Happy Holy Kid, sekarang franchise kami 66 cabang. Tapi gimana Pak dulu ngawalinya bisa melipat gandakan? Kalau dipercaya, bagaimana dipercaya? Setia dengan harta orang lain. Oke, siapa mau diberkati angkat tangannya? Oke, habis angkat tangan, pegang tangan sebelahnya. Pegang tangan sebelahnya, bilang, bayar utangmu ya. Bayar pinjaman ya, kalau punya ya, syukur gak punya utang. Ya. Kalau lihat wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah gak punya utang deh. Ya. Tapi itu termasuk setia dengan harta orang lain. Ya, kalau janji nyicil ya nyicil, janji bayar ya bayar. Karena sekali Anda tidak dipercaya, saya nggak tahu butuh berapa dekade untuk membalikkan nama yang baik lagi. Atau Anda mau pindah negara, pindah kota. Ya. Tapi gimana Pak kita bisa percaya dan setia dengan harta orang lain? Ibrani 13 ayat yang kelima. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Supaya Tuhan tidak meninggalkan kita harus mencukupkan dengan yang ada. Kalau kita mencukupkan dengan yang ada, kita bisa setia dengan harta orang lain. Kita nggak setia dengan orang lain karena malah kita pakai harta orang lain karena kita tidak mencukupkan dengan yang ada. Mencukupkan dengan yang bagian hak kita. Kita punya omset, kita punya bisnis, kita punya keuntungan sekian, itulah bagian kita untuk hidup. Ya, jangan hidup dari bagian orang lain. Kalau Anda misalnya bukan bisnis tapi kerja, ya Anda kerja sebulan dapatnya berapa? Hiduplah dari situ. Itu namanya melakukan urusan dengan sewajarnya. Karena hidup ini murah loh, yang mahal gengsinya. Minum kopi mahal apa murah? Ya mahal kalau Anda minumnya di Starbucks, Cafe Bean, apalagi Max ya, saya bukan nyebut merek tapi hanya untuk contoh aja, ya ini segelas 30.000 sampai 50.000. Anda minum hari-hari 2 gelas 60.000. Sebulan berapa? 1,8. Ya kan? Mahal banget tuh Pak, mahal kan Pak? Ya mahal. Coba Anda minum kopi tubruk yang asli dari Sidikalang, itu kopinya asli loh. Itu rasanya nggak jauh beda.
Itu 200 gram paling 60.000, itu bisa 10 gelas. Jadi segelas cuma 6.000. Ya nggak keren dong Pak, makanya beli gelas Starbucks, isinya tubruk. Itu namanya hidup yang disiasati. Mencukupkan dengan yang ada. Saya pergi ke Jakarta. Saya tinggal di Jakarta juga, tapi Jakarta saya pinggir banget, Jakarta Selatan Bintaro ya, tapi masih Jakarta. Ke tengah kota mau saya ke City. Sama supir saya. Lalu saya bilang, nih 10.000 kamu buat makan siang. Nggak cukup Pak Jarod, makan siang 10.000 di Jakarta Pak. Ya udah saya ambil lagi. 10.000 ya tak ambil lagi. Lo kok diambil lagi Pak? Yuk kita ke basement. Basement pokoknya paling bawah aja, basement yang paling bawah sampai mentok gitu. Karena biasanya di basement paling bawah itu ada tempat nongkrong sopir gitu ya. Lalu saya ajak sopir saya ke situ. Sini ikutin saya gitu. Parkir mobil, tajak ikut. Saya tajak ke tempat counter makanan sopir. Ada nasi kucing enggak? Ada Pak. Berapa? 4.500 sama aqua 500 jadi 5.000. Oke beli 2 set gitu. Saya beli 2 set, saya bilang nih kamu 1, saya 1. Bilang enggak cukup, tak ajari yang murah. Jadi bilang 10.000 bilang enggak cukup, bukan tak tambahi, saudara, tak ambil lagi 10.000-nya, saya beli nasi kucing 2 set, saya makan bareng sama dia. Lain kali bilang enggak cukup, tak kasih 5.000 loh malah. Jadi hidup tuh mahal apa murah, tergantung. Di Jakarta, di Jalan Sudirman masih bisa makan 5.000. Itu aqua 500 perak. Anda ke lantai 30, ada restoran di sana, di gedung yang sama, air putih glek 30.000. Jadi hidup itu murah, yang mahal tuh gengsinya. Tinggal Anda mau makan di mana? Ya kalau makan di tempat begitu kan gengsinya ya makannya sembunyi-sembunyi aja. Makan dulu waktu saya kuliah, saya makan jam 2 siang. Kenapa? Waktu kuliah saya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung. Kalau makan jam 12, mahasiswa lain makan, saya malu. Maka saya makan jam 2 siang, udah sepi semuanya gitu ya. Baru masuk warung, nasi, sayur, opor, kuahnya saja. Nasi, sayur, kepala ikan, kuahnya saja. Nggak pernah pakai ikannya. Kenapa? Kuahnya gratis. Jadi makan cuma nasi, sayur, rendang, serbuknya aja. Sampai lama-lama itu yang punya restoran, punya warung itu kasihan sama saya. Kalau lihat kepala saya kelihatan dungul. Dikasih sayur, dikasih nasi, dah sama kuahnya tok. Kadang-kadang udah jam 2 siang udah mau tutup gitu ya, yang untuk makan siangnya udah itu remuan-remuannya itu dikasih juga dah gratis. Saking seringnya makan begitu. Saya ini hidup betul-betul jauh dari bawah, wah beneran. Ya. Belajar namanya mencukupkan yang ada. Kalau dicukupkan, berapapun cukup. Ya, kalau dihabiskan, berapapun habis. Sekali makan 1 juta cukup apa enggak? Ya kalau Anda pergi ke restoran, minum wine yang 1 glek 300.000, habis juga 1 juta. Ya. Jadi hidup ini murah, yang mahal gengsinya. Kalau Anda gengsi, Anda nggak akan bisa dipercaya orang lain. Kecuali Anda sudah naik di level itu. Ya, sehingga memang itu adalah hal yang wajar. Oke. Mari kita baca quote-nya lagi bersama-sama, slide yang ke-25, itulah quote yang sekarang ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika karakter saya tumbuh sebagai orang yang bisa dipercaya, Tuhan pasti menyerahkan berkat-Nya untuk saya kelola. Kenapa saya munculkan quote ini? Tadi saya nggak sempat bahas panjang lebar, karena dalam Lukas pasal 16 tadi ayat 12, dan kalau kamu nggak setia dengan harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu kepadamu? Ini ayat kan sebenarnya ada anehnya ya. Siapa yang menyerahkan hartamu kepadamu? Harta saudara itu di tangan siapa? Ya di tangan saudara lah. Tapi kenapa ada ayat siapa menyerahkan hartamu kepadamu? Karena ada harta saudara yang sekarang masih di tangan yang sedang berbicara itu. Siapa itu yang berbicara? Tuhan Yesus sedang berbicara. Tuhan Yesus berkata, siapa yang menyerahkan hartamu kepadamu? Karena dia pegang harta itu. Kalau kita bisa dipercaya, Tuhan akan serahkan. Ya, oke. Jadi bagaimana Pak caranya kita lanjutkan pelajarannya soal terobosan keuangan, finansial, tapi itu karena ada dasarnya di karakter kita. Maka kita akan belajar sekarang dari Yakub, Kejadian pasal 29 ayat 20. Yakub ini pernah salah sehingga kehilangan berkat. Jadi Yakub menipu bapaknya dengan berkata kepada bapaknya, "Pah, aku Esau." Dia tipu bapaknya. Dia tipu kakaknya juga. Maka Yakub kehilangan berkat. Yakub ini bapaknya bernama Iskak, Iskak bapaknya lagi namanya Abraham, Abraham kaya, warisan ke Iskak, Iskak kaya, warisan ke Esau. Karena waktu Yakub mau dibunuh sama Esau gara-gara nipu, Yakub lari, tidak bawa apa-apa.
Ya lari pergi aja udah, bawa badan tok aja. Tapi kalau 20 tahun kemudian setelah dia lari, ya larinya kan Yakub Kejadian pasal 28 ya, 29, pasal 33 itu 20 tahun kemudian. Yakub kaya raya, luar biasa kekayaannya. Bagaimana Yakub menjadi kaya? Mungkin tak ceritain dulu, ketika Yakub 14 tahun kemudian setelah bekerja pada pamannya Laban, dia berkata, "Paman, waktu aku datang dombamu nggak banyak, berarti sudah berdampak." Ya, dulu dombamu sedikit, sekarang banyak. "Paman, aku minta pembagian hasil. Berdampak dulu baru minta." Ya, Anda masuk kantor berdampak. Dulu nggak rapi, Anda rapikan. Dulu perusahaannya nggak semangat, Anda bikin semangat. Dulu nggak bagus, bikin bagus. Dulu pasarnya kecil, perluas gitu ya. Sudah berdampak, baru nggak ada bos. "Bos, aku udah kerja 2 tahun, kok gajiku naiknya sedikit banget." Gitu ya. "Aku udah kerja 3 tahun, sekarang pasar tambah luas, minta dipertimbangkan." Itu setelah berdampak. Anda nggak berdampak, ngadep, "Bos, aku udah 2 tahun kerja kok gaji nggak naik-naik." Ya, bosnya bilang, "Ya kalau mau bikin surat pengunduran diri boleh." Ya, padahal ada nggak pengen keluar ya kan, tapi kemakan perkataan dah gitu. Minggu depan ditagih lagi sama bos, "Udah dibikin suratnya." "Surat mana?" "Pengunduran diri." Mundur deh, nganggur. Aduh, itu ada salah langkah ya. Berdampaklah dulu. Nah, waktu Yakub minta bagian, Laban bosnya mikir, "Wih bener kalau gak ada dia payah nih. Oke, kalau gitu pembagian hasil." Gitu. "Kembalikan domba ini ya, kalau anaknya hitam punya kamu." "Oh terima kasih paman." "Tunggu dulu, yang hitam loreng belang, pindahkan perjalanan 3 hari, itu 100 kilo. Jadi Yakub disuruh menggembalakan yang putih mulus. Kalau anaknya hitam bagian Yakub. Anda baca kan ceritanya? Anaknya hitam semuanya. Lalu pamannya berkata, "Ya udah, tahun ini hitam punya kamu, tahun depan punya saya, punya kamu loreng." Tahun depan loreng semuanya. "Kalau gitu tahun depan ganti, punya kamu putih yang mulus, tahun depan putih mulus semuanya." Itu 6 tahun begitu. Maka Yakub kaya raya. Oke, sekarang kita ambil intinya. Kejadian 29 ayat 20, menurut saya ada inti bagaimana Yakub itu bisa akhirnya diberkati seperti itu. Apa intinya yang saya mau sampaikan hari ini? Kejadian 29 ayat 20. "Jadi berkejalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rakel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakel." Yakub bekerja 7 tahun, rasanya beberapa hari. Anda bekerja beberapa hari, rasanya berapa tahun? Hah? Anda itu kerja, waktunya cepat apa lama? Sabtu kerja enggak? Enggak. Senin Jumat kerja. Oke, ingat kemarin Senin sampai Jumat. Anda masuk kantor kan? Ceklok jam, ceklok gitu. Lalu jamnya mulai gerak. Kalau rasanya lama, engkau orang susah. Ya, jam 11:30, waduh lama banget, jam 12 sore, ya ketemu pacar, ketemu teman, ngobrol di kafe, waktunya terasa cepat ya, wih cepat banget nih, udah jam 1 lagi, wah kerja lagi, ceklok, jamnya pelan lagi, kata, ini mau berangkat connect nih, dulu kenapa gak sore-sore ya, aduh cepet, waduh, 4:30 udah mulai naruh barang pada tempatnya, aduh itu belum jamnya pulang itu, udah mulai siap-siap pulang, gunting taruh tempatnya, aduh, itu Anda orang susah. Kalau waktu terasa lama, engkau orang susah. Bukan hari ini, hari yang lain kebaktian. Waktu terasa lama, iya nih pendeta ngomong gak selesai-selesai, yang dengerin udah capek, yang kok jemaat susah. Pokoknya kalau waktu terasa lama, engkau orang susah. Tidur terasa lama, tidur itu kan jam 1 bangun baru jam 1 tidur lagi, melek lagi baru jam 2 tidur lagi. Lama banget sih ke pagi-pagi, engkau orang susah. Susah tidur. Kalau waktu terasa cepat, itu orang bahagia. Sukses itu pasti, tapi butuh waktu. Apa artinya waktu kalau terasa cepat? Berhasil pasti, sukses pasti, diberkati pasti. Loh, kita tuh dipanggil untuk diberkati. Peruntukannya untuk diberkati. Jadi itu pasti, tapi butuh waktu. Waktunya berapa lama? Misalnya 14 tahun. Kan 7 tahunnya cuma terasa beberapa hari. Tambah 7 tahun lagi beberapa hari. Kenapa waktu terasa cepat? Karena antusias. Kenapa antusias? Karena ada cinta. Bilang sebelahnya, cinta. Cielah. Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan yang sudah dulu. Ya. Ini ada pasangan, belum tentu ada cinta. Ya. Yang belum menikah, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum menikah, angkat tangan. Sesama angkat tangan saling melihat. Yeay. Itu ladang yang siap dituai kawan.
Yang belum menikah sekarang saya tanya lagi. Siapa yang belum menikah ini punya pacar? Angkat tangan, punya pacar, angkat tangan. Punya pacar ya. Jangan bikin pacarmu kecewa karena engkau nggak angkat tangan loh ya. Itu kenapa saya nggak diakui nih. Anda pulang putus nih. Dibalik ya, dibalik. Dan jawab loh ya. Demi masa depanmu, demi pergaulanmu, demi hidupmu. Yang belum menikah dan belum punya pacar, angkat tangan. Sesama angkat tangan saling melihat lagi. Nah, siapa tahu begitu ada angkat tangan di belakang ada yang berkata, haleluya ternyata belum punya. Wah, langsung yang di barisan belakang mendapat penglihatan mimpi-mimpi dan visi. Nah, yang belum punya pacar tadi segera punya pacar supaya ada cinta. Kenapa? Cinta itu buat bergairah bekerja. Ya, maka bekerja. Tapi Pak, kalau saya nggak punya pacar gimana Pak? Oke. Nanti saya akan sampaikan juga. Kairos Tuhan. Selain cinta, maka kairos Tuhan. Pertama bagian Yakobnya adalah dengan cinta supaya kairos Tuhan itu waktunya terasa cepat. Tapi bagian Yakob adalah bekerja dengan antusias. Tapi itu terjadi di tahun ke-14. Ya, di mana Tuhan memberkati Yakob. Apapun bagian Yakob, maka Tuhan atur. Itu namanya kairos Tuhan. Nah supaya kairos Tuhan ini terasa cepat, maka kembali lagi. Yang pertama, saran saya apa? Kerjakan yang Anda cintai. Kalau Anda nggak punya pacar, misalnya gitu kan, nggak punya teman hidup, belum menikah. Kerjakan yang Anda cintai. Anda suka jalan-jalan, Anda kerja traveling. Anda suka kuliner, buka restoran. Anda suka berantem, Anda buka lawyer, ya kan. Anda kan berantem tiap hari, ya kan. Loh kalau ada temperamen dasarnya kolerik, foto karakternya merah, DISC Anda tipe dominan, Anda jadi lawyer bagus gitu ya. Jadi Anda dapat penyaluran untuk bisa berantem dengan banyak orang gitu kan. Ada tukang ngomong jadi pembicara. Anda gak suka ngomong masuk keuangan, accounting ya, atau analisa saham. Anda tipe pragmatik, foto karakter hijau, gak suka bicara, gak suka tampil. Anda kayak saya sanguin. Saya DISC saya tipe intim. Foto karakter saya kuning, temperamen dasar saya sanguin. Saya punya pola pikir anti mainstream. Maka waktu saya dianalisa seperti itu sama Astra dimasukkan ke business development. Karena orang idenya banyak gitu. Anda tahu siapa diri Anda, apa yang Anda cintai, maka orang paling bahagia kalau bisa menjadikan hobinya adalah pekerjaannya. Ya. Pak, itu kalau ideal Pak, anaknya orang kaya, lalu punya duit sehingga bisa bekerja yang dicintai. Suka makan, buka restoran. Lah aku ini kan gak kaya Pak. Ya, saya kerja, aku ditaruh di bagian yang tidak saya cintai. Oke, maka masuk poin nomor 2 kalau begitu. Bukan cinta yang Anda kerjakan, bukan kerjakan yang Anda cintai, dibalik cintai yang Anda kerjakan. Supaya waktu terasa cepat, Anda bahagia antusias, maka yang pertama paling bagus mengerjakan yang dicintai, mengerjakan yang disukai. Atau kalau kerjanya bukan ditaruh di bagian yang gak suka, ya cintai yang Anda kerjakan. Tahun 90 saya masuk Astra, saya punya impian otomotif, BMW. Saya ditaruh produk saya itu sepatu bagian dari divisi fashion. Saya ditaruh di bagian fashion itu menderita, kenapa? Saya nggak suka fashion, nggak bisa fashion. Orang fashion itu baju atasnya biru, celananya kebiru-biruan, sepatunya garis biru, dasinya ada strip biru gitu. Saya tuh nggak suka begitu, kenapa? Pusing amat, harus dicocok-cocokin gitu. Saya punya sepatu hitam, celana hitam, kaos kaki hitam polos. Kenapa hitam? Atasnya apa aja, masuk terus. Jadi saya nggak punya celana lain selain hitam. Bahkan celana ini satu model. Jadi model ini saya cocok ya, yang kayak jin, nggak usah pakai disetrikaan gitu kan. Jadi udah pokoknya celananya selalu ini. Anda ketemu saya tiap hari selama 2 bulan, Anda pikir saya punya satu celana? Enggak, ini ada 6 biji tapi satu model. Begitu cocok beli 6 biji aja udah gitu. Satu dipakai, satu dijemur, satu setrika, satu di lemari, satu di koper. Udah muter udah. Kaos kakinya beli yang hitam polos. Sekali beli 8 pasang atau 6 pasang yang hitam polos. Kenapa polos? Kalau polos nggak ada stripnya sama sekali, itu asal 2 biji pasti sepasang. Nggak perlu dipasangin, hemat energi ya kan. Energi untuk berpikir hal itu nggak ada. Mikir aja ayat, pewahyuan, mikir cari duit, mikir dagang, mikir pelayanan, apapun juga. Tapi nggak usah mikir soal kaos kaki. Ambil 2 pasti sepasang. Keuntungan yang lain apa? Hemat. Bolong 1, yang bolong dibuang, pasangannya jangan, dipasangkan sama yang lain.
Ini berpuluh-puluh tahun miskin. Soal teknik-teknik hemat, oh banyak dah. Beli kaos kaki kok yang ada garis-garisnya. Ya bolong satu dibuang semuanya. Ya kan, hitam polos, ambil 2 sepasang. Bolong satu, buang satu. Lah itu memang ini konsep hidup bukan orang fashion. Orang fashion tuh mikirnya nggak begini, ya kan? Beli jas yang warna ini, kalau gitu celananya ini, bajunya ini. Saya nggak pernah mikir begitu. Saya punya celana cuma hitam, nggak ada yang lain. Ini bukan orang fashion kan? Tapi saya tahun 90 masuk Astra ditaruh bagian fashion. Tidak ada pilihan bagi saya supaya saya antusias, saya belajar untuk mencintai fashion. Sampai akhirnya tahun 95-94 saya keluar buka usaha fashion loh. IFA itu fashion. Kami jualan baju, kosmetik, IFA Dahsyat itu fashion. Walaupun sayanya tidak bisa juga berfashion. Ya, nggak ada modelnya. Nggak ada modelnya. Nggak ada modelnya, tapi saya mencintai. Kenapa saya mencintai? Nah, Pak, tipsnya gimana Pak? Saya ini kan orangnya nggak suka ini, kerjaan saya itu. Gitu. Gimana cara mencintai? Gampang, cintai untungnya. Cintai duitnya. Apapun itu jenisnya, ada duitnya banyak, cintalah. Anda pasti mencintai. Lumayan nih bulan ini gitu kan. Itu Anda bisa menumbuhkan cinta. Yang ketiga, cinta, bekerjalah untuk yang Anda cintai. Gitu. Pak, saya ini bukan bidang saya Pak, tapi Anda bekerja untuk yang Anda cintai. Ya, bagi yang Anda punya pacar, yang sudah tunangan, coba Anda bekerja untuk demi pasangan. Semangat kan? Bayangin tahun depan nikah, wah kerja lembur, ya kan double job, nyambi ini nyambi itu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan biaya pernikahan. Yang masalah justru yang sudah menikah. Yang sudah menikah tuh ingat pasangannya, muntah darah Pak. Kenapa muntah darah? Lah saya rajin bekerja Pak, dia yang menghabiskan Pak. Itulah pernikahan, workshop together, kamu work, dia shop. Gitu. Jadi orang itu kalau sudah menikah, ingat pasangannya itu malah kadang tuh capek Pak, capek Pak, capek. Maka berbahagialah yang belum menikah, ya kan? Yang belum menikah itu kalau suruh angkat tangan, wajahnya berbinar-binar, matanya penuh pengharapan mencari cinta. Besok hari Minggu saya akan melihat orang-orang yang sudah menikah, wajah penuh penderitaan, wajah penuh penyesalan. Maka besok hari Minggu saya mau, ada besok datang lagi nggak apa-apa, ya. Anggap aja pelajaran pranikah, tapi besok saya mau ngajar pernikahan, 3 sesi 3 tema gitu ya, supaya Anda tidak babak belur setelah menikah gitu ya, karena banyak orang menikah itu terlanjur. Aduh Pak, saya udah terlanjur Pak, boleh nggak Pak saya menikah lagi Pak? Boleh, kalau saya ngajar boleh. Loh Pak, Bapak nggak salah ngajar? Enggak, saya nggak salah ngajar, saya yakin sekali boleh. Saya belajar soal keluarga bertahun-tahun justru sampai pada kesimpulan Anda boleh menikah lagi. Yang sekarang sudah menikah, Anda boleh menikah lagi. Asal memenuhi syaratnya. Pengen tahu syaratnya? Yang sudah menikah pengen tahu syaratnya? 1 syaratnya nggak banyak-banyak juga. Kalau pasangan sudah meninggal. Waduh Pak, dia nggak mati-mati Pak, itu masalahnya ya kan. Bekerjalah untuk yang Anda cintai. Ya, siapa yang Anda cintai? Anak dah kalau paling gampang. Kadang ibu kerja, bapak kerja, tapi ibu duitnya lebih banyak. Waduh, jadi ibu kalau ingat suami malah jengkel gitu kan. Waduh Pak, suami saya itu Pak duitnya sedikit Pak, males Pak, jelek Pak. 1 pertanyaan, kenapa mau? Ya aduh, kalau ingat suami Pak, kerja ini berat Pak, saya bekerja, dia menghabiskan. Kalau suami bekerja, istri menghabiskan, wajar dong Pak, tapi saya ini bekerja Pak. Supaya semangat, jangan ingat suami, ingat anak dong. Panggil anak, selesai kebaktian anaknya dipanggil, Cok, Ucok. Demi kau mama hidup nak, untuk kau mama hidup. Itu ibu pengen mati nggak jadi mati loh. Banyak ibu-ibu lihat suaminya pengen mati. Kenapa? Lah suami muka Herodes, urapan Firaun, tinggal laku Pontius Pilatus. Itu suaminya. Ya kan? Jadi kalau ingat suami, aduh kayaknya pengen mati. Coba ingat anak, nggak jadi pengen mati kan? Semangat hidup ada lagi. Banyak ibu-ibu punya semangat hidup bukan karena suaminya loh. Karena kalau dia mati, nanti si Ucok sama siapa, si Butet sama siapa. Saya baru tahu Butet itu setelah ke Sumatera Utara, saudara. Dulu saya denger gitu, waktu saya kuliah di IPB dulu di Bogor. Kos saya tuh sebelah kamar orang dari Sumatera Utara. Malam-malam teriak-teriak sambil pegang gitar. Butet, Butet. Saya pikir siapa gitu di Butet, dipanggil tiap orang gitu kan.
Oke, kita lanjutkan aja, kita baca quote-nya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saya produktif karena secara setiap waktu adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya gunakan. Saudara, apabila setelah melihat tayangan ini mau konseling, silakan menghubungi Sahabat 24 melalui SMS, nomor telepon, atau email yang tertera di bawah ini. Mengapa disebut Sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.